السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang ulun muliakan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang muliakan, kembali kita sama-sama duduk bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mengkaji firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan dengan sabarnya kita sama-sama duduk ya bermajlis di tempat yang mulia ini, itu menjadikan kita mendapatkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan bagi mereka yang mau mendatangi majlis-majlis ilmu. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan, menempuh suatu usaha dalam rangka menuntut ilmu syar'i, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan permudah langkahnya menuju syurga. Begitu pula dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana ka ajri hajjin tamma hajjuhu." Artinya barang siapa yang datang ke masjid tujuannya adalah untuk mengajarkan kebaikan atau mempelajari kebaikan, niscaya dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang haji dengan haji yang sempurna, dan keutamaan-keutamaan yang lain yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita niatkan ya duduknya kita di majelis ilmu ini, di majelis ta'lim ini, selain kita dalam rangka mendengarkan ya pengajian ini disampaikan, kita juga niatkan duduknya kita ini dalam rangka menunggu tibanya waktu salat Isya. Nah, kalau itu kita niatkan, maka insya Allah selama duduk kita ini kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang salat terus menerus. Bahkan malaikat akan terus mendoakan kita, minta ampun untuk kita, minta rahmat untuk kita. Ya, nah, mudah-mudahan semua fadilah-fadilah ini kita sama-sama dapatkan dengan usaha kita ini. Nah, para jemaah yang dimuliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan ya, pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan membahas hadis yang ke-378. Wa anhu, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Jar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan keimanan kalian itu tidak akan sempurna sampai kalian saling mencintai antara yang satu dengan yang lainnya. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Kemudian kata Nabi SAW, muka aku kabarkan kepada kalian tentang satu amalan yang apabila kalian mengamalkannya, niscaya akan saling mencintai di antara kalian. Kalau kalian mengamalkan hal ini, niscaya kalian akan saling mencintai. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Afshus salama bainakum." Amalan tersebut adalah tebarkan salam di antara kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dari hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Ini disebutkan oleh Syekh dalam kitab Bahjatun Nadhirin. Yang pertama kata beliau, dukhulul jannati la yakunu illa bil iman. Bahwasanya masuk surga itu ya syarat utamanya adalah iman kepada Allah. Jadi kalau hendak masuk surga, ya syarat dasar utamanya itu adalah iman kepada Allah. Menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim. Pemahaman sebaliknya, kalau orang mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah, maka tidak akan pernah mereka bisa masuk ke dalam surga. Ya, bahkan sampai disebutkan dalam surah Al-Araf, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Mereka tidak akan pernah masuk surga sampai unta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum. Mungkin nggak unta masuk ke dalam lubang jarum? Ya mustahil. Nah seperti itulah ya kemustahilan orang kafir bisa masuk ke dalam surga. Ya, makanya dalam sebuah riwayat disebutkan nanti di hari kiamat Nabi Ibrahim alaihissalam berjumpa dengan ayahanda beliau Azar yang mati dalam keadaan kafir. Ya kan, kalau kita baca sejarah, bapaknya Nabi Ibrahim itu penyembah berhala, bahkan tukang buat patung. Nabi Ibrahim sudah mendakwahi, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a, kata Nabi Ibrahim. Wahai ayahandaku, kenapa anda itu menyembah sesuatu yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa menolong anda sedikit pun? Ya abati inni qad ja'ani minal haqqi fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Kata Nabi Ibrahim, wahai ayahandaku, sungguh telah datang kepadaku kebenaran, maka itu ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepada anda jalan yang lurus. Tapi apa jawaban abahnya? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kata bapaknya Nabi Ibrahim, apakah begitu bencinya engkau dengan tuhan-tuhan kami, wahai Ibrahim? Ya, kalau engkau tidak berhenti mengajak kami untuk meninggalkan sesembahan patung-patung ini, aku akan lempar engkau dan menjauhlah engkau sejauh-jauhnya, kata bapaknya. Nah, maka bapaknya Nabi Ibrahim ini mati dalam keadaan musyrik, kafir. Nah, nanti di hari kiamat, pada saat bapaknya Nabi Ibrahim ini sudah divonis masuk neraka, Nabi Ibrahim berjumpa dengan ayahandanya, dengan abah. Kata Nabi Ibrahim, alam aqul laka alla ta'sini? Kata Nabi Ibrahim, wahai ayahandaku, bukankah aku telah mengatakan kepada anda, ya, agar anda itu jangan membantah saya, jangan menentang saya. Ya, nah sekarang ini
Ya, akibatnya Anda divonis masuk neraka. Maka apa kata bapaknya Nabi Ibrahim, Azar? Al-ana la a'sika, katanya. Wahai anakku Ibrahim, sekarang ini aku tidak akan menentangmu lagi. Maka Nabi Ibrahim datang menghadap kepada Allah, mengatakan, ya Allah, innaka wa'atani alla tukhzini yauma tab'atsu ibadak, fa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad, kata Nabi Ibrahim. Oh ayahandaku, afwan, ya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Ibrahim, sungguh engkau ya Allah telah menjanjikan kepadaku bahwasanya aku ini tidak akan engkau jadikan bersedih, engkau tidak akan menghinakanku di hari pembalasan ini, di hari kiamat ini. Sungguh, kata Nabi Ibrahim, ya Allah, tidak ada sesuatu yang paling menyedihkan bagiku adalah ketika ayahku dijauhkan dariku. Ya, ayahku dimasukkan ke dalam neraka. Itu suatu yang paling menyedihkan bagiku, ya Allah. Sedangkan kau sudah menjanjikanku tidak akan menjadikan aku sedih. Artinya apa? Nabi Ibrahim ingin menolong bapaknya supaya bisa bareng-bareng masuk surga. Tapi lihat apa jawaban dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Wahai Ibrahim, aku ini sungguh telah mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Artinya, ya kalau orang kafir itu sudah nggak ada pertolongan lagi. Ketetapan Allah yang mengatakan orang kafir pasti masuk neraka, kekal di neraka, itu sudah nggak bisa diotak-atik, nggak bisa diganggu gugat lagi. Bayangkan Nabi Ibrahim saja nggak bisa nolong bapaknya yang mati dalam keadaan kafir. Nah, maka para jamaah yang ulun muliakan, inilah yang menunjukkan kepada kita dari sabda Nabi SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Jadi syarat utama masuk surga adalah iman kepada Allah. Menjadi seorang muslim, seorang mukmin. Ya, kalau ada orangnya baik, akhlaknya masya Allah, tapi dia nggak mau bersyahadat, ya, tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, tidak mau mengakui Al-Quran sebagai kitabnya, enggan bersyahadat. Sebaik apapun orang itu, kalau mati dalam keadaan belum bersyahadat, kekal dalam api neraka. Ya, itu yang Allah sudah pastikan, Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran. Begitu pula Nabi SAW sudah sabdakan dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah thumma lam yu'minu billadhi ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah mendengar tentang kedatanganku dari umat ini, ya lantas dia tidak beriman kepadaku, melainkan dia pasti akan menjadi penghuni neraka. Ya, itu yang pertama. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita untuk bisa masuk surga, syarat utamanya adalah beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, la yakmulul iman wa yatim hatta yuhibbal muslimu li akhi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Faedah yang kedua dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak akan pernah sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya sesama muslim khususnya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau kita itu hendak iman kita sempurna, maka cintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ya, kita mengharapkan kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita mengharapkan kebaikan untuk diri kita. Sehingga kita akan selalu memuliakan saudara kita, mencintai saudara kita. Ya, tidak akan pernah berbuat zalim kepada saudara kita. Nah ini. Jadi kalau hendak sempurna imannya, maka cintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ya, sebagaimana dalam hadis ini dikatakan, wala tu'minu hatta tahabbu.
Dan tidak akan sempurna keimanan kalian sampai kalian itu saling mencintai. Saling mencintai karena Allah. Ini yang menjadi poin pembahasan kita dalam bab ini. Perintah untuk saling mencintai karena Allah. Bukan karena harta, karena jabatan, bukan. Ya. Karena ini yang akan menjadikan iman kita sempurna. Dalam hadis yang lain dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, faedah dari hadis Abu Hurairah yang kita bacakan di awal tadi, bahwasanya ifsya'us salam min a'zami asbabit ta'aluf. Jadi menebarkan salam. Kalau berjumpa dengan kawan kita, kita ucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, dia jawab waalaikumsalam. Maka salam seperti ini akan menumbuhkan rasa cinta di antara kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, maukah aku kabarkan kepada kalian satu amalan yang kalau kalian mengamalkannya niscaya kalian akan saling mencintai satu dengan yang lainnya. Afshus salama bainakum. Itu tebarkan salam di antara kalian. Ya, biasakan kalau kita ketemu di jalan sama kawan kita, assalamualaikum. Ya, kita yang disalami jawab. Memulai salam hukumnya sunnah. Menjawab hukumnya apa? Wajib. Jadi kalau ada orang salam ke kita, kita kada jawab salamnya, dosa kita. Dan usahakan menjawabnya dengan yang lebih sempurna. Ya. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, apabila ada orang yang mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah dengan yang lebih sempurna. Dengan yang lebih bagus. Kalau saudara kita, assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam warahmatullah. Saudara kita bilang assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lebih lengkap pahalanya, lebih besar pahalanya. Saudara kita bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab apa? Sebagian ulama mengatakan kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ya. Jadi salam ini subhanallah isinya itu saling mendoakan tiga hal yang kita tidak bisa terpisah darinya di dunia ini. Pertama, assalamualaikum, keselamatan bagi Anda. Wa rahmatullah, dan rahmat Allah semoga dikaruniakan bagi Anda. Wa barakatuh, dan keberkahan dari Allah moga diberikan untuk Anda. Jadi keselamatan, rahmat, dan barokah. Ini tiga hal yang kita nggak bisa pisah darinya di dunia ini. Makanya jangan ganti salam dengan yang lain. Ya, misalnya ketemu cuma bilang selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Jangan diganti. Selamat pagi, paginya aja yang selamat. Nanti siangnya celaka nanti. Nah, jadi pakai salam yang Nabi ajarkan. Ya. Itu lebih lengkap dan lebih sempurna maknanya. Ya. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kita tambah dengan jabat tangan. Wah, itu lebih sempurna lagi pahalanya. Dalam hadis disebutkan, "Ma min muslimani yaltaqiyani wa yatasafahani." Tidaklah ada dua orang muslim yang berjumpa, lantas mereka mengucapkan salam dan berjabat tangan, melainkan dosa-dosa mereka akan diampuni sebelum mereka melepaskan tangan mereka masing-masing. Ya. Jadi keutamaan salam ini luar biasa sekali. Selain itu menumbuhkan kecintaan, ia juga berisi saling mendoakan keselamatan, mendoakan rahmat dan keberkahan, juga akan bisa mengampuni dosa-dosa kita. Nah, maka
Biasakan diri kita dan anak-anak kita, cucu-cucu kita ajarin. Ya, ketemu salam, assalamualaikum. Ya, diajarin dari kecil. Kemudian selanjutnya, assalamu la yulqa illa ala muslimin liqaulihi bainakum. Jadi kata beliau di sini, salam itu diperuntukkan kepada sesama muslim saja. Karena Nabi SAW bersabda di sini, bainakum, afshus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian sama muslim. Ya, nah terus kalau sama non muslim, kayak apa kita salamnya? Nah kalau kepada non muslim, ya boleh kita pakai yang tadi itu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, pakai itu aja. Ya, tidak pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena itu untuk sama muslim. Terus kalau mereka salam ke kita, gimana jawabnya? Kata Nabi SAW, "Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum." Kalau ada ahlul kitab, orang non muslim salam kepada kalian, cukup jawab dengan wa alaikum, dan untuk Anda. Begitu yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Kemudian yang berikutnya, hadis ini juga menunjukkan kepada kita hirsul Islam ala tamasukil mujtama' wa tarassil bunyan. Jadi agama kita, agama Islam ini ya menginginkan kita ini khususnya umat Islam adalah umat yang bersatu, yang selalu merapatkan safnya, merapatkan barisannya, bersatu gitu. Ya, tidak saling membenci, tidak saling membelakangi, tidak saling cuekin dan semacamnya. Makanya kita disuruh ketemu salam, kemudian saling mencintai dan seterusnya. Orang-orang beriman harusnya seperti itu. Ya, bukan kemudian saling ngiri, saling benci, tidak tegur sapa. Ya, nggak boleh kayak gitu. Apalagi gara-gara perkara dunia. Ya, apalagi kadang ibu-ibu, ya anaknya tengkar, namanya anak kecil ya biasa tengkar. Ya, nggak ada beberapa menit anaknya sudah baikan, tapi ibunya masih sampai sekian hari nggak saling tegur. Padahal anaknya sudah main bareng lagi. Karena begitu. Ya, maka sesama mukmin harus saling mencintai. Ya, jangan sampai kemudian saling membelakangi, tidak tegur sapa dan seterusnya. Nggak boleh kayak gitu. Ya. Kalaupun ada kesalahan saudara kita, kita berusaha saling memaafkan. Nah, kemudian selanjutnya irsyadul alim li julasai washabi ila ma yanfa'uhum wa yudkhiluhumul jannah. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa seorang alim, seorang ulama, seorang guru itu hendaknya mengajarkan kepada murid-muridnya ya sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, baik untuk dunia apalagi untuk akhirat mereka, dan menyampaikan kepada mereka hal-hal yang bisa memasukkan ke dalam surga, seperti yang Rasulullah SAW lakukan dalam hadis ini. Ketika ngumpul bersama para sahabat, Nabi SAW mengajarkan, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah aku kabari kepada kalian satu amalan, kalau kalian mengamalkannya kalian akan saling mencintai, tebarkan salam di antara kalian. Itu menunjukkan semangatnya Rasulullah SAW untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada sahabat-sahabat beliau secara khusus dan kepada umat beliau secara umum, supaya semua kita ini bisa masuk surga. Dan itu harapannya Nabi SAW. Ya, menunjukkan besarnya kasih sayang beliau kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa 'anil Barra' bin Azib 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil ansar. Dari sahabat Al-Barra' bin Azib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda tentang sahabat-sahabat Ansor. Sahabat-sahabat Ansor itu siapa? Sahabat-sahabat yang merupakan asli penduduk Madinah.
Kalau yang hijrah dari Mekah ke Madinah namanya muhajirin. Yang asli penduduk Madinah, yang mereka menolong saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin, itu namanya ansor. Dan kedua, ya, kelompok sahabat ini, baik muhajirin ataupun ansor, kedua-duanya adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Di sini Allah mengatakan Allah ridha kepada mereka, sahabat-sahabat muhajirin dan ansar, dan mereka pun ridha kepada Allah. Nah, di sini dalam hadis Barra bin Azib ini Rasulullah SAW berbicara tentang sahabat-sahabat ansar. Kata Nabi SAW, "La yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiqun." Tidak ada yang mencintai sahabat-sahabat ansar melainkan orang-orang yang beriman. Dan tidak ada yang membenci sahabat-sahabatku dari kalangan ansar melainkan dia adalah seorang munafik. Man ahabbahum ahabbahu Allah. Kemudian kata Nabi SAW, barang siapa yang mencintai sahabat-sahabat ansar, maka Allah akan cinta kepada dia. Wa man abghadahum abghadahu Allah. Dan barang siapa yang membenci sahabat-sahabat ansar, maka Allah juga akan benci kepada dia. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, para jamaah yang ulun muliakan, dari hadis yang kita sampaikan tadi, itu menunjukkan kepada kita beberapa faidah yang disebutkan oleh Syekh di sini. Yang pertama, bahwasanya hubbul ansari minal iman. Jadi mencintai sahabat-sahabat ansar itu adalah bagian dari keimanan. Maka wajib kita mencintai para sahabat. Ya, sahabat-sahabat Nabi, jasa mereka luar biasa dalam menyebarkan Islam ini. Sepeninggalan Rasulullah SAW khususnya, Islam sampai ke kita. Ya, itu mulai dari jasa-jasa para sahabat yang menebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia ini. Nah, maka wajib bagi kita untuk mencintai para sahabat ridwanullahu taala alaihim jami'an, baik dari kalangan muhajirin, begitu pula dari kalangan ansar. Kemudian yang kedua, bughdul ansar min syu'abin nifaq. Ini membenci sahabat-sahabat ansar itu bagian dari bentuk-bentuk kemunafikan. Ada enggak orang-orang yang membenci sahabat Nabi? Ada. Kelompok apa namanya? Syiah. Ya. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah sangat mencintai para sahabat, memuliakan para sahabat, menghormati para sahabat. Tapi kalau mereka justru menghina sahabat-sahabat Nabi, bahkan mengatakan ya kebanyakan sahabat Nabi itu kafir, naudzubillah. Ya, itu orang-orang Syiah kayak gitu. Jadi mereka begitu membenci sahabat-sahabat Nabi, kecuali beberapa gelintir sahabat yang mereka masih mengakuinya begitu. Nah, jadi bahwasanya bughdul ansar min syu'abin nifaq. Ya, membenci ansar itu adalah bagian dari membenci sahabat-sahabat ansar, bagian dari bentuk-bentuk kemunafikan. Mungkin ada yang mengatakan, lah, kan di zaman para sahabat terjadi peperangan di antara mereka. Kita katakan iya, tapi itu ijtihadnya dengan ijtihad masing-masing. Apa yang terjadi di antara mereka tidak boleh kemudian menjadikan kita benci kepada mereka. Ya, justru kita mendoakan mereka. Perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat itu jangan menjadikan kita kemudian membenci mereka. Karena sejatinya para sahabat adalah orang-orang yang sudah sampai pada derajat mujtahid. Mujtahid itu kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Dan sahabat sudah pada posisi itu. Ya, sehingga kita tidak ada alasan kemudian untuk ya
menjelek-jelekkan, apalagi menghina sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam Al-Quran Allah mengajarkan kita apa? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang sepeninggalan mereka, mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Jadi saling mendoakan justru. Ya. Kemudian yang berikutnya, hubbu awliyaillah wa nusratuhum sababun fi hubbillahi lil abdi. Jadi mencintai wali-wali Allah. Wali-wali Allah tentunya paling tinggi setelah Nabi SAW adalah para sahabat. Ya. Mereka adalah aulia Allah yang wajib bagi kita untuk mencintai mereka. Dan ketika kita mencintai wali-wali Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita. Sebaliknya, kalau kemudian kita membenci wali-wali Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membenci kita, akan murka kepada kita. Nah, kemudian juga hadis ini menunjukkan kepada kita fadlus sabiqin al-awwalina fil Islam. Ya, keutamaan orang-orang yang sudah mendahului kita dalam keislaman ini. Jadi mereka orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam, mereka punya keutamaan tersendiri. Yang wajib kemudian kita memuliakan mereka, khususnya dari kalangan para sahabat dan generasi-generasi setelah mereka. Nah, itu dia beberapa kesimpulan dari hadis Al-Barra ibn Azib tadi. Berapa menit lagi, Pak? 5 menit. Nah, kita tambahkan satu hadis lagi. Wa an Mu'adz ibn Jabal, dari Mu'adz ibn Jabal, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-mutahabbuna fi jalali, orang-orang yang saling mencintai ya dalam kemuliaanku, artinya orang-orang yang saling mencintai karena Allah, karena mengharapkan ridha Allah, lahum manabirun min nurin, nanti di hari kiamat mereka akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada, bahkan sampai para nabi dan orang-orang syahid akan iri kepada mereka. Subhanallah. Ya. Ini hadis yang luar biasa sekali tentang keutamaan saling mencintai karena Allah. Saling mencintai sifatnya umum, baik antara suami dengan istrinya, antara ayah dengan anaknya, antara kawan dengan kawannya. Ya, itu kalau dibangun di atas ya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, di atas pengagungan kepada Allah. Kalau cinta itu dibangun dalam rangka untuk menggapai ridha Allah, ya dibangun dalam rangka untuk ya menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan meraih keutamaan ini. Jadi ulun-ulangi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang saling mencintai ya dengan sebab keagunganku, karena mengharapkan ridhaku, maka nanti di akhirat aku akan jadikan mereka berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Subhanallah. Keutamaan yang luar biasa dari orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ya para jamaah yang Allah muliakan, hendaknya kita berusaha ya terhadap saudara kita sama muslim khususnya, atau dalam keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, kita bangun kecintaan kita itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin menggapai ridhonya. Ya, bukan hanya karena dunia, hanya karena jabatan, hanya karena kecantikan, kegantengan, enggak. Tapi semua kita bangun di atas menggapai ya kecintaan Allah, menggapai keridhaan
Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ulun bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.